Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hasrizal, calon guru penggerak Angkatan 10, Sekolah Dasar Negeri 033 Senayang, Kecamatan Katang Bidara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian daripada pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan berkumpulnya nilai-nilai kebudayaan. Pendidik adalah petani yang berfungsi sebagai penuntun tumbuh kembangnya si anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mewariskan filosofi pendidikan yang berfokus pada siswa. Filosofi ini tercermin dalam 3 semboyan. Tut Wuri Handayani. Semboyan ini berarti di belakang memberi dorongan dan di depan memberi contoh. Guru sebagai pendidik haruslah selalu membimbing dan memberi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah membangun kemauan, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga murid-murid terdorong untuk belajar dan mengembangkan diri. Ing Mengarsa Sung Tolodo, bermakna di depan memberi contoh, guru harus menjadi teladan murid-muridnya dalam hal sikap, perilaku, dan pengetahuan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebagai transfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari segi kognitif. Misalnya, saat mereka selesai mengerjakan soal, evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Tak jarang saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Bahkan saya sering banyak memberikan tugas kepada murid. Akibat terkadang saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Bahkan saya sering memarahi siswa tersebut dengan memberikan hukuman. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya terapkan dan apa yang saya lakukan kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan bermain. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran.
Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hatinya agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Saya pun juga harus menghargai murid, memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh kembangnya sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid langsung, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 di mana murid berpikir kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak serta menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Kesimpulan mode 1.1 memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Saya terinspirasi untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas agar dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada anak dan berkualitas. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dari Modus 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.